Eh, Potong kawak lah berbincang juga, Prof. Soal sejarah dan asal muasal Kampar itu sebagai Serambi Mekah. Iya, iya. Jadi terkuat memang bahasa istilah itu tersebab oleh memang dulu pada abad yang kelima itu memang sudah ada punya ya yang mirip-mirip dengan apa yang terjadi di Mekah. Karena adanya orang yang beragama monoteis, tapi mereka itu bahkan melakukan tawaf juga ya, Prof, di apa nama itu di Candi Motakui itu kan. Di zaman kuno. Zaman kuno dulu. Jadi petang sampai kita kepada bagaimana melestarikan penamaan itu, Kampar sebagai Serambi Mekah itu, karena memang banyak memiliki ciri khas Kampar itu ya, Prof. Nah, satu di antaranya petang adalah bagaimana kita melestarikan kearifan lokal. Ada ciri untuk konang di Ambo. Di Kampar itu ada pula semacam hukum, apakah itu hukum adat atau apa namanya lah, yang merupakan ciri khas juga bagi masyarakat Kampar, yaitu hukum matrilinear ya, Prof, ya. Matrilinear. Matrilinear. Jadi matri itu kalau tidak salah artinya kan ibu ya. Ibu. Sedangkan linear itu garis keturunan ya. Nah, mungkin masyarakat tidak banyak tahu tentang itu, Prof. Ya, macam mana bentuk matrilinear itu, ya kan, dan bila pula mulai diberlakukan di masyarakat awak. Mungkin tentu Pak Prof banyak tahu tentang itu dan mungkin bisa nanti mencerahkan pula bagi masyarakat, terutama masyarakat Kampar yang memang terbabit di dalam pemakaian hukum seperti itu, Prof. Iya. Jadi ini pun menurut dasar dari struktur keluarga masyarakat Kampar itu matrilinear. Artinya garis keturunan itu di apa yang itu menelurusi garis ibu. Apa cenda itu? Kan yang terkenal kan kini kan itu adat Minangkabau. Itu matrilinear. Tapi asal usulnya dari mana? Itu yang kita coba perbincangkan di pagi ko, supaya masyarakat dan anak-anak kemendakan kita pahamlah. Betul. Apa dek Kampar itu matrilinear? Apa kode mengikut orang Minang atau atau memang sudah duluan? Sudah. Adanya kearifan lokal. Nah, di dunia kan ada dua garis keturunan dari struktur keluarga, yaitu patrilinear dengan matrilinear. Kalau patrilinear itu garis ayah, garis ayah awak, dari ayah awak ke datuk, ke ayah datuk dan seterusnya, yang laki-laki. Yang matrilinear itu dari amak awak, jadi awak mengambil keturunan ke amak awak. Amak awak, amak awak, nenek awak, nenek kau amak nenek, dan seterusnya kata. Itulah garis keturunan yang dianut oleh masyarakat Kampar itu, garis keturunan matrilinear. Matrilinear itu artinya ibu. Dari mana asal usulnya? Itu hendak lope dari ajaran yang kita bicarakan di ajaran Dharma itu. Apa ajaran Dharma? Dharma itu artinya kan kesucian, kebaikan. Jadi Motakui ini sebagai universitas kelas internasional di zamannya. Itu dasarnya, filosofinya adalah Dharma, kesucian dan kebaikan. Nah, itu
Kalau bicara tentang kebaikan, itu sumbernya kasih sayang. Kasih sayang. Kalau di diri awak kau lah tanam kasih sayang, maka akan keluarlah kebaikan-kebaikan dari awak. Tapi kalau kebencian yang ditanam, apa yang saya jadi? Permusuhan. Permusuhan. Saling dengki. Saling sikut. Iya. Itulah filosofinya itu yang paling mendasar. Iya. Apa itu simbol dari kasih sayang kau? Iya. Dia ama awak. Iya. Iya. Amak lah yang melahirkan, yang menyusui, sehingga amak kau adalah sumber dari kasih sayang. Iya. Sumber dari itu diakui oleh masyarakat mana aja di dunia. Dalam agama pun macam itu. Iya. Kalau nak berbuat baik ke orang tua, dulukan amak. Iya. Nabi menyebut 3 kali. Dulukan amak, dulukan amak, dulukan amak. Iya. Itu tuntunan Nabi. Iya. Cuma kerana pengaruh struktur keluarga orang Arab tu, patrilinear. Iya. Garis keturunannya dari ayah. Dari ayah. Itu yang dia anut di situ. Yeah. Tapi tentang amak sumber kasih sayang itu tetap tidak ada bisa yang menyangkal. Dari itulah datuk-datuk moyang kita tu di situ ajaran Dharma itu bahwa karena sumber kasih sayang itu adalah ibu. Maka garis keturunan itu berdasarkan garis yang lahir dalam rahim ibu. Rahim itu kan artinya selain sarang dari indung tolu ama awak. Rahim itu kan artinya kasih sayang. Ya kan? Di dalam bahasa Arab silaturahim. Itu rahim itu dihubung. Jadi dulu karena filsafatnya seperti itu, maka garis keturunan ini diambil dari yang lahir dari ibu. Semua yang lahir dari itu badun sana. Dun sana yang sebodoh bodoh dun sana. Yang diikat dengan kasih sayang. Bukan yang saya. Kalau yang saya kok kasih sayang jo. Saudara kandung jo. Tapi kodoknya beberapa orang kena membagi otorotaya. Kan iya kan? Iya betul. Tapi kalau nan sama kok kasih sayang tu tetap terjaga. Maka struktur keluarga di Kampar tu itulah kasih sayang berdasarkan dun sana. Dun sana. Patrilinear kau kan karena dominasi laki-laki. Matrilinear kau sebetulnya dominasi laki-laki jo. Tapi laki-laki yang berdasarkan dun sana. Laki-laki yang berdasarkan dun sana. Berarti yang seibu. Yang dun sana secara yang beralaskan kasih sayang tu yang seibu. Jadi kalau misalnya beradik-adik ada laki-laki, ada produksi. Jadi laki-laki itu menjadi dominan untuk mengayomi produksi gitu. Jadi kan. Seibu kok seibu. Jadi nan laki-laki kau lah yang ditujuk untuk mengurus anak kemanakannya. Itulah datuk tu dari mama. Jadi datuk kau dari mama untuk mengayomi. Laki-laki juga kan. Tapi yang karena supaya terhubung kasih sayang tu secara abadi, maka harus yang dijadi patokan standar itu rahim. Karena itu simbol kasih sayang. Kasih sayang. Yang rahim sendiri berarti kasih sayang. Jadi misalnya kan lain apa? Si ama tetapnya seperti itu kan? Tetap jadi itu. Jawab lahir dari rahim yang sama. Kasih sayang itu beda daripada yang
si ayah itu tidak menyangkal bahwa persaudaraan si ayah itu juga saudara kandung si ayah namanya. Kalau yang si ibu saudara kandung si ibu. Ini kadang ada loh katong bahwa kalau lain ayah itu saudara tiri itu. Kalau lain ibu saci ayah saudara tiri. Ndak itu yang dimaksud saudara tiri itu. Kalau dalam adat awak yang dimaksud saudara tiri itu, kakak tiri atau adik tiri, itu kalau ama awak kawin jo seorang laki-laki, yang mungkin kain kedua kan, ndak ayah awak doh. Ayah awak tu membawa ada anaknya, bawaannya istrinya itu. Awak jenis anak ayah tiri awak tu, yang ndak sama awak tu itu nan saudara tiri. Sebaliknya umpamanya ayah awak berbini, berbini ke perempuan produksi lain kan, betina lain. Betina yang betina ko punya anak dari lelaki yang dulu. Awak jo anak amak tiri awak tu. Yang ndak saya ndak sama awak tu. Itu sudah tiri nomor tu. Sudah tiri nomor. Kan saudara kandung. Tapi kalau nan saya nan sama tu tetap saudara kandung. Kalau yang saya aja saudara kandung saya nomor. Kalau yang sama saudara kandung sama. Tapi yang menjadi struktur keluarga yang sama. Kalau yang saya tu suku lah lain. Itu kan. Jadi Prof, balik kita ke belakang balik, ternyata memang di abad-abad kelima tu sudah mulai berlaku sistem matrilinear tu ya Prof. Jadi berlanjut sampai kini. Jadi kalau kita hubung-hubungkan dengan ada daerah lain yang menganut juga paham matrilinear itu, tentu mungkinlah jauh sesudah. Jauh sudah itu. Kalau adat Minang dikukuhkan oleh Datuk Parpati Sebatang. Itulah sabui. Di mana berajaunya Datuk Parpati Sebatang. Tentu di budaya, di kearifan yang ada sebelumnya. Yang adanya di Morotakus, di pengajaran Dharma. Di situ. Karena Dharma kalau berkembang di India, di Cina mungkin saja berasalnya belajar di India di Cina, tapi nenek moyangnya tetap di Morotakui. Tapi mungkin di Cina atau di India itu berlaku juga yang hukum matrilinear itu ya Prof. Ada suku namanya di Cina Masuo. Suku Masuo itu tapi seketiknya. Seketiknya lebih banyak dari orang Minang. Di lautan India ada nama sukunya kalau tidak salah Karo namanya. Bukan Karo Batak bukan. Itu juga matrilinear, tapi seketik ribuan orangnya. Itu ada beberapa suku lain yang tak banyak lah gitu, tidak seimbang dengan. Tapi yang terkenal di Sumatera Tengah yaitu Kampar dan daerah Sumatera Barat kini. Jadi Prof, kalau misalnya ada dunsana ibu, ama awak badi adik, joma, kan. Berarti kan awak berunsana ibu. Secara kan hubungan rahim itu ada juga kan? Ada. Karena ama awak ada hubungan rahim, walaupun anak-anak awak sudah ada rahim, tapi itu kan tetap dalam lingkup apa namanya itu persaudaraan rahim tadi. Jadi kalau misalnya agama kan memuliakan sebenarnya. Untuk menikah sepupu yang sanak ibu yang kan, sanak bapak sanak ibu itu kan boleh. Tapi bagi awak Kampar itu kan termasuk yang tidak dibolehkan Prof. Itu apa pula filosofi. Kalau udah lain kan bisa, sanak bapak ada yang menikah, sanak ibu ada yang menikah. Tapi awak Kampar itu tabu tuh Prof. Jadi itulah punya yang tadi kasih sayang mengikat persaudaraan.
Nah, itu dasarnya itu. Jadi di hukum adat itu yang ditegakkan. Awak satu sumber kasih sayang di rahim yang sama, di niniak yang sama. Kerana suku itu niniak cik dunia. Kalau dua niniak tu walaupun sesuku, tu boleh tu. Contoh kami Piliang Dayak dan Piliang Bawah boleh. Pokoknya dua niniak tu beza. Dan cik niniak yang berketurunan kau tak boleh sampai ke apa. Itu namanya sesuku. Sesuku tu boleh untuk mempertahankan kasih sayang dan dun sanak tadi. Kalau ambil putui dun sanak. Putui dan sanak. Ya silakanlah. Kerana hukum adat. Apa hukumnya? Harus ada darah yang ditumpahkan. Bayar yang tumpah. Dibayar dengan siku, kobau, dan tak boleh tinggal di negara itu. Sebab strukturnya lah beza tu. Yang tak dun sanak lah. Tak boleh tinggalnya di negara itu hukumnya. Jadi tidak melarang total, tapi buat biarlah dia kahwin, tapi bayar hukum adat dan sampai dari negara. Kerana itu merusak struktur tatanan kekeluargaan dan kasih sayang. Sebab memang kalau menikah antara sanak ibu tu kan ganji ada awak lain ada awak sebab lalaban sanak ibu iko kan dah sebab dia adik tu awak kan. Jadi perasaan itu tak bisa diapakan, ditawarkan bahasa dia adik. Tapi kalau ada orang yang menikah bersaudara macam itu adik dan sanak ibu tadi, itu memang termasuk yang di luar apa ya, Prof ya. Jangan sanak ibu, sanak nenek, sesuku aja. Dia orang tua-tua awak. Kalau awak yang jantan gua. Nah, awak kadun sanak awak sesuku minta nasi boleh tu ah. Boleh. Itu dia salayaknya tu. Baik awak sanak le donasi dan letak boleh tu cendek tu kebiasaan dari cendek itulah keakraban sesuku itu. Kalau sanak ibu sanak ni jangan sabit lah. Tekanang dia ambung masuk ke kecik mantau kan. Datang aku malam sanak awak tu. Ndak awak ke belakang awak pencai buka sungki. Ya kan? Begitulah dokek orang sanak ibu awak kan. Apalagi beko walaupun tidak 100% persusuan, satu susuan awak mungkin lain tapi nan adik awak itu kan memang lah mak awak yang memelihara kan. Jadi pai ke rumahnya tu taklah seorang lain tu gitu kan. Bahasa saudara juga awak gitu ya. Jadi tentang sesusuan tu kan sesusu. Menyusu yang lain kan. Menjadi saudara doa. Itu kan ni susu kan ibu yang mak awak. Jadi begitu mematrinya persaudaraan dia, Prof ya. Nah, itulah ajaran dharma yang diturunkan. Walaupun ada sebagian masyarakat mungkin pengaruh Hindu Buddha. Hindu Buddha itu kan penyelewengan dari ajaran dharma kan. Jadi di zaman kuno itu mungkin dia sebelum abad Masehi lah ada ajaran dharma kan, ajaran kebaikan tu yang dasarnya kasih sayang itu filosofi yang sangat universal. Filosofi yang universal itu tidak ada orang yang menyangkal itu. Cuma di ajaran dharma kasih sayang inilah yang menjadikan struktur keluarga. Struktur kasih sayang tu diwujudkan di dalam hubungan dun sanak. Yaitu yang di garis rahim, yaitu ama awak. Itu filosofi. Tapi ada juga legenda-legenda, mitos-mitos. Kena ajaran dharma dibawa ke India, muncullah Hindu dan Buddha. Jadi kotong jo Hindu dan Buddha itu berasal dari asalnya di India. Tapi gurunya dia tetap di Nusantara. Dia ajaran dharma. Cuma karena dia di India disesuaikan dengan lokalnya, maka lahirlah Hindu, Buddha. Hindu dulu baru Buddha kan.
Orang Cina belajar ke Nusantara ke apa itu ke Dharmapala itu. Dharmapala itu ya di Muara Takus itu kan. Iya. Balik ke Cina disesuaikan pula dengan adat istiadat atau budaya lokal. Lahirlah Tao, apa namanya itu Konghucu. Ya. Itu dari ajaran Dharma. Ada situsnya yang matrilinear di Cina itu suku Mosuo itu. Jadi Prof, apa namanya itu tadi kan masalah perkawinan. Adat awak itu tidak membolehkan kawin sana ibu, jangankan sana ibu, sesuku pun tidak boleh. Tapi melalui ajaran atau penerapan sistem matrilineal itu ada istilah harta keturunan, Prof. Apa istilahnya itu harato pisoko atau harato tinggi itu, Prof? Iya, jadi itulah nenek moyang kita kena ama awak ko. Itu adanya di bayi namanya pauman. Itu untuk membuat rumah. Dibuat di bayi dia mama awak. Pauman ko mama awak nak membayi, bukan ayah. Dibuat rumah untuk dun sanak ko dulu di masa dulu. Arti itu nyatakan kewajiban mama tu supaya hidup di bayi ladang. Oleh nenek mama awak. Nah, itulah yang dipakai de sanak tino awak. Dulu disebut inyo ompu. Namanya si ompu. Si ompu. Jadi untuk sebagai tompek berhimpun, segala dun sana di si ompu ko lah. Jadi si ompu ko menguasai hak pakai dan disediakan difasilitasi di mama tadi. Nah, inilah asal usul haroto soko. Atau soko. Jadi nanti kalau si ompu atau ama awak meninggal yang ditemo dari asal usulnya itu dulu, turun ke anak padusi. Anak padusi pulau. Itu hanya hak pakai. Tidak boleh diperjualbelikan. Kecuali kalau yang dapat dia orang tua awak, dia ayah awak, itu boleh. Itu namanya topisoko. Topisoko itu ya terserahlah membagi. Kalau paraid ni ada kan. Tapi yang dari bapak kan? Yang dari bapak. Artinya yang dapat dibeli dari orang tua awak. Tapi yang diturunkan dari nenek dan padusi, tidak hak milik itu loh. Tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh dibagi. Dibagi sama sanak tino untuk dimanfaatkan boleh. Tapi tidak juga hak milik dulu. Tetap dia hak pakai. Jadi ada juga kepercayaan masyarakat kalau menjual haroto soko tu ada juga sanksi spiritual itu. Artinya kan itu kan jadi amanah saja turun-temurun. Jadi kalau dijual-jual pula umpama ada cucu kan, itu kan menjadi sesuatu yang mungkin aib atau jadi bomo juga ya, Prof. Jadi itulah ompu tu yang nanti jadi kata perempuan. Kata perempuan tu berasal dari si ompu kok. Kalau di Minang tak, si ompu istilah dia bukan bunda kandung. Oh, bunda kandung ya. Bunda kandung kan. Kalau dia si ompu. Si ompu itu simbol, segala simbol. Empu nama mah. Tompek awak berhimpun, berkumpul, menjalin silaturahmi. Baik itu konang di Ambo, Prof. Beberapa waktu yang lalu kan ada di kampung itu Togak Galau Khalifah kan. Dihadiri oleh apa namanya itu ketua dari Lembaga Adat Melayu Riau kan. Sudah acara tadi, pengukuhan tadi Mantai Kobau tuh sudah dikukuhkan, ditabalkan. Dibawa ke rumah si Ompul.
Ya. Apa pun tidak paham istilah Siompur kan, Uma Godang, Gancak, ya kan? Disobui dia mereka tuh ke rumah Siampu. Mungkin itu pengertiannya. Iya. Siampu tuh itu ibu kandung, yang ditunjuk untuk sebagai tompek berkumpul. Iya. Tompek bermusyawarah. Iya. Tompek menjalin silaturahim sama dunsana. Iya. Nah, itulah Siampu. Yang mengayomi, Siampu kok harus mengayomi, menyebarkan kasih sayang. Betul. Antara sesama dunsana. Nah, itulah Siampu. Jadi itulah kalau dalam tradisi Hindu Buddha, ya, dulu simbolnya itu dewi. Nah, ada dewi Avalo Vesta Avalo ada bahasa Sanskertanya itu Dewi Avalo yang asalnya itu mungkin legenda mitos-mitos yang ada di rakyat awak juga. Karena Dewi itu adalah Dewi kasih sayang namanya. Nah, Dewi kasih sayang lah yang menjadi simbol ibu. Itu perempuannya. Pai ka Cino mula-mulanya Cino kan patrilinear. Jadilah dia dewa Kuan Im. Mula-mula dewa Kuan Im itu dianggap orang laki-laki, orang jantan kan? Dewi jantan. Baru abad sekitar abad ke-7 ke-8 itu berubah kepercayaan Cina tu. Kuan Im itu dewi, bukan dewa. Bukan dewa ya. Jadi asalnya itu yang matrilinear kan itu simbol dari kasih sayang dewa kasih sayang. Itu yang terwujud di ama awak. Itu. Jadi itulah kalau di India berubah nama coba tengok apalah nama dia. Aduh di Google. Jadi mungkin kita lanjutkan aja pertanyaan Namboko, Prof. Bagaimana pula melestarikan kearifan lokal seperti itu? Kenapa memang Iko merupakan kalau kita anggap sebagai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, memang perlu disebarluaskan pengertian matrilinear itu kepada masyarakat awal. Dan sehingga nanti harta-harta keturunan itu tuh memang bisa dilestarikan oleh jangan sampai dipegobikan gitu. Mungkin Iko seperti apa formula untuk bisa kita menjaga sistem atau adat yang telah berlaku yang disebut dengan matrilinear itu. Iya, jadi mengenai harta soko tetap nyonya menjadi harta bersama. Harta bersama. Harta bersama. Yang bisa dimanfaatkan di seluruh sanak keluarga yang nanapo dan himpun dalam sukuan itu atau dalam satu nenek. Kan nenek awak dulu yang memiliki roto soko. Jadi itulah mungkin yang perlu dilestarikan karena jadi memang kalau ada roto bersama kok bisa sama dengan koperasi zaman kini dunia. Koperasi itu kan roto bersama awak nenek moyang awak lah menyediakan untuk roto bersama kok. Manfaatkanlah, tanamlah, buatlah roto soko produktif. Hasilnya dibagi bersama. Kan elok tu. Itulah untuk salah satu juga cara untuk mengikat dunsana kok. Jangan tak boleh awak saling mengklaim roto soko. Tapi kalau ada dan dituakan di situ, biasa memang dikelola oleh nan tua tadi. Roto soko kok. Berkewajibannya untuk menjaga. Menjaganya. Jangan sampai hilang, jangan sampai terjual kan gitu kan.
Itu ada jo saat harta soko bisa dijualkan dalam keadaan darurat. Darurat ya. Ya kalau tidak darurat tidak boleh dijual harta soko. Nah, itulah apa. Jadi kalau Prof, Kampar itu kan kini kan sudah katakanlah sudah mekar ya. Ada ke Pelalawan. Iya. Ada ke Pasir Pengarian gitu kan. Dan bisa juga terjadi nanti akan ada pemekaran ya kan. Tergantung kepada kondisi lah kan. Tetapi Kampar yang ada kini kok waso-waso memang beda. Beda ya Prof dengan Pasir Pengarian ya. Nah, karena etnisnya pun lah campuran kan. Termasuk juga Pelalawan. Pelalawan memang Kampar tetapi sudah kemelayuan gitu kan. Nah, menurut pandangan Pak Prof, apakah materialnya itu masih berlaku di daerah Pasir Pengarian atau Rokan Hulu dan di Pelalawan itu? Itu sebagian. Sebagian ya? Sebagian ya. Kalau yang di perbatasan seperti Tandun, Tapuang, itu Tapuang masuk Kampar kan? Iya, masih Kampar. Kalau Tandun kan masuk Rokan Hulu. Itu masih matrilinear. Ya. Tapi pasir sampai ke Marurumbai perbatasan Tapanuli tanah. Itulah garis keturunan ayah ya. Bahkan ada yang bersuku situ, suku Tapanuli kan, ada yang Nasution situ banyak kan. Yang pokoknya marga-marga lah. Itulah garis keturunannya ke ayah tuh. Kayaknya di Pelalawan sampai ke Langgam tuh masih matrilinear ya. Tapi lah lewat Langgam ni kekian tu lah, lain lah. Kalau di Kampar Kiri tu full tu matrilinear. Betul. Kampar Kiri yang ada kini tu hala 5 kecamatan atau sama sodo ya Pak. Sama sodornya. Itu jadi itulah kearifan lokal. Tidak usah dipertentangkan dengan syariat kan. Kalau kowe juga tidak kawin sesuku. Ikutilah ada tadi. Iko yang dipenuhi kan? Iko dipenuhi. Jangan tinggal di kampung. Iya. Cendo itulah di Kampar itu dulu ya yang diberlakukan. Tapi ada sumpah orang tua awak. Ya, sumpah orang tua awak kok itu kadang-kadang dimukabulkan jadi Allah Ta'ala kan. Iya. Nya tadi mengikat kasih sayang berdasarkan sundun sana dan dengan garis keturunan rahim. Karena rahim ini dirusak, itu ada sumpah orang tua. Siapa dan melanggar adat termasuk kawin sesuku kok. Nah, inyo nanti mendapat sanksi dari Yang Maha Kuasa. Apa sanksinya? Kabawa ndak bau di tengah di leuk kumbang kate ndak berpucuk kate ndak berpucuk kabawa ndak bau di tengah di leuk kumbang kan ngeri itu ke sungai ditunggu de boyo ke darat nanti di mau ke itu kan sumpah orang dulu ya Pak ya. Itu kan ngeri itu apa sumpah orang dulu tuh. Akhirnya ya ada juga banyak umumnya terbukti kan. Artinya sumpah itu masih berlaku, cuma tidak disadari ya Pak. Disadari. Banyak orang yang kena bala bencana, tapi tidak sadar. Bahasanya itulah melanggar adat, bahasanya itulah melanggar hukum yang diberlakukan sejak zaman dulu kan. Ya Prof ya. Nah, jadi Prof cukup menarik perbincangan kita pagi ke Prof ya, orang mungkin banyak tak tahu ya. Bakso di Kampar itu ada kearifan lokal yang masih mesti harus ya dilestarikan sampai ke dunia Prof. Bermanfaat bincang-bincang kita Prof. Dan insyaallah kita sambung pula balik pada kesempatan dan ketiba. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.